Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, dilimpahkan rahmat, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan satu cuplikan video pernyataan dari Gus Lim, pengasuh Ponpes Ibnu Aqil Bogor, yang mana Gus Lim tersebut podcast bersama Mas Yusuf Mars, pemilik channel Pada Suka TV. Dalam podcast tersebut ada beberapa hal yang tegas disampaikan oleh Gus Lim tersebut. Namun sebelum saya berkomentar atas ceramah dari atau ungkapan dari Gus Lim tersebut, mari kita lihat cuplikan video podcastnya Gus Lim bersama Mas Yusuf Mars Pada Suka TV. Pak Kiai itu ketika ada kajian nasab Kiai Imad itu mencerahkan umat, Ya iya, mencerdaskan, mencerdaskan. katanya itu membuat umat terpecah belah. Terpecah belah gimana? Rasional kita ikut Gus Dur. Rasional. Siapa Gus Dur? Jelas keturunannya. Gak diragukan siapa. Iya. Ya Ki Hasim itu siapa? Bukan hanya ulama, tokoh itu. Kalau Pak Kiai itu percaya bahwa Habib itu keturunan Rasulullah? Tidak. Bagaimana menurut Anda? Apakah setuju Kiai Imad versus Habib Rizik dan Habib Taufik? Diskusi atau debat nasab di Ponpes Ibnu Aqil di Bogor. Nanti hadiahnya umroh bersih. Baru saja penonton saksikan podcastnya Mas Yusuf Mansur bersama dengan Gus Lim, Kiai Sepuh NU dari Bogor, yang mana beliau ini pengasuh dari Ponpes Ibnu Aqil. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Gus Lim dengan tegas. Di antaranya Gus Lim berharap bahwa Rizik Syihab, Taufik Asegaf, pokoknya orang-orang Ba'alawi ini segera melakukan diskusi atau debat dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga apa yang selama ini menjadi konflik, yaitu konflik nasab Ba'alawi atau orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah ini dapat terselesaikan. Artinya memang publik dari dulu sudah menunggu pertemuan dua pembesar dari dua kubu ini, karena walau bagaimanapun tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini butuh jawaban ketika Robitoh Alawiyah menganggap bahwa tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini tesis abal-abal, karena tesis Kiai Imaduddin itu adalah bernuansa ilmiah, maka harus disanggah atau dijawab pula dengan antitesis yang ilmiah juga. Bahkan Gus Lim mengatakan, ya, perangnya ulama itu bukan perang dengan otot. Seorang ulama itu ketika melakukan perang, ya perang dengan keilmuan. Nah, seperti halnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, yang mana beliau juga ulama, Rizik Syihab juga yang katanya ulama, dan Taufik Asegaf pun katanya ulama. Maka kedua kubu ini ketika akan berperang, ya berperang dengan adu keilmuan. Ketika Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tegas mengatakan bahwa nasab Ba'alawi ini tidak tersambung ke Rasulullah, tentu sesuai data dan fakta yang telah dikaji dan diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan dari pihak Robitoh Alawiyah, ketika memang tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini salah, saya harap jawablah tesis tersebut dengan adu bukti.
dengan adu dalil, sehingga publik akan tahu mana yang lebih bisa diterima akal, mana yang lebih bisa dipercaya. Tidak harus menemukan satu titik temu, artinya tidak harus menemukan jawaban apakah nanti setelah kedua kubu ini bertemu lantas akan final atau berakhir bahwa nasab Ba'alawi itu sahih menjadi keturunan Rasul, berarti dimenangkan oleh kubu Robitoh Alawiyah, atau dimenangkan oleh kubu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, berarti nasab Ba'alawi ini tidak nyambung ke Rasulullah. Walaupun pertemuan atau perdebatan ini tidak menemukan jawaban yang final, akan tetapi nanti masyarakat luas yang akan menilai. Apakah masyarakat akan lebih percaya dengan tesis Kiai Imaduddin Usman, ataukah masyarakat akan lebih percaya dengan jawaban dari Robitoh Alawiyah? Ini seperti pernyataan dari Gus Lim dalam podcast bersama Mas Yusuf Mares. Kemudian ada satu hal lagi yang menarik, yang mana Gus Lim mengatakan ketika Mas Yusuf Mares bertanya apakah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini justru memecah belah umat, dengan tegas Gus Lim menyatakan tidak. Munculnya tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani ini tidak memecah belah umat, karena tesis itu adalah kajian ilmiah. Nah, ketika itu kajian ilmiah, maka jangan dianggap bahwa tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu justru memecah belah umat. Kalau menimbulkan konflik, memang iya. Artinya dari kubu yang dibatalkan ini merasa tidak terima, karena dari dulu sudah nyaman bahwa di Indonesia ini, Muslim di Indonesia khususnya NU sudah menganggap bahwa Habib itu keturunan Rasulullah. Sudah nyaman, sudah damai, sudah tentram, bahkan mendapat fasilitas lebih. Karena Nahdlatul Ulama ini memang satu organisasi besar di Indonesia yang menjunjung tinggi keturunan Rasulullah. Tetapi setelah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka kenyamanan, ketentraman, dan kedamaian yang dirasakan oleh Habib Ba'alawi selama ini goncang, terusik, terganggu. Maka wajar ketika munculnya kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini kemudian menimbulkan konflik, tetapi konflik antar kubu. Nah, untuk meredam terjadinya konflik, ya Gus Lim berharap kedua kubu ini bertemu, diskusi, disaksikan masyarakat Indonesia, mana yang lebih ilmiah dan mana yang tidak ilmiah, biar masyarakat yang menilai. Dan apa yang diucapkan oleh Gus Lim ini saya juga sangat setuju. Kemudian ketika Gus Lim ditanya Mas Yusuf Mares, apakah Anda percaya bahwa Habib Ba'alawi itu keturunan Rasul? Dengan sangat tegas Gus Lim menjawab tidak. Ini menakjubkan, dari jawaban seorang kiai sepuh, NU dengan tegas menjawab sesuai pemahamannya, sesuai pandangannya, tanpa tedeng aling-aling, berbeda dengan ulama-ulama yang notabene punya kedekatan khusus dengan habaib. Kadang-kadang beliau-beliau ini sebenarnya tahu karena mampu mengkaji kitab-kitab nasab, tetapi dari rasa dekatnya dengan habaib sehingga enggan atau keberatan ketika akan mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Berbeda dengan Gus Lim yang tegas menjawab bahwa Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Dan saya juga sependapat. Bahkan Gus Lim mengatakan
tidak percayanya Muslim terhadap Habibah Alawi sebagai keturunan Rasulullah ini bukan karena munculnya tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jauh sebelum adanya tesis, Muslim sudah mencermati sikap dan sifat dari Habibah Alawi yang cenderung banyak menghina bahkan merendahkan kiai-kiai Nusantara. Ini juga saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Muslim, karena walau bagaimanapun seseorang yang mengaku sebagai keturunan mulia ketika tidak mencerminkan sikap dan sifat yang mulia, maka ini patut dicurigai dan patut diteliti. Bahkan yang lebih menarik, Muslim ini saking berharapnya, jadi berharap dua kubu bertemu kemudian adu ilmu, adu dalil. Kalau nanti terlaksana, ini Muslim siap memberi hadiah umroh, artinya diumrohkan bersama, baik Kiai Imaduddin, baik Rizik Syihab, baik Taufik Asegaf. Ini sebagai rasa bahagianya Muslim atas kedua belah kubu ini bisa bertemu dan diskusi secara langsung dan disaksikan oleh masyarakat luas. Nah, ini untuk Bapak Rizik Syihab dan juga Taufik Asegaf, ini kalau memang benar-benar pengen konflik nasab Alawi ini segera clear, ya tantangan dari Muslim ini segera dilaksanakan. Adakan pertemuan, dikelar di publik, kemudian adu data, adu dalil. Mana yang lebih cocok, mana yang lebih rasional, ini nanti masyarakat luas yang akan menilai. Apakah tesisnya Kiai Haji Imaduddin yang lebih rasional atau justru sebaliknya. Kalau ditantang adu data, adu dalil, diskusi ilmiah selalu mangkir, selalu menghindar, ini masyarakat sudah membuat kesimpulan berarti memang Alawi bukan keturunan Rasulullah. Sengotot apapun Alawi masih ngaku sebagai keturunan Rasulullah, tapi dengan selalu menghindar ketika publik menuntut untuk diskusi secara terbuka tapi tidak pernah terlaksana. Ini publik sudah menilai bahwa Alawi bukan keturunan Rasul, dan saya pun demikian. Jadi podcastnya Muslim dengan Mas Yusuf Mares ini suatu pembahasan yang sangat menarik. Bahkan Muslim bercerita tentang masa lalu, bagaimana pada satu acara maulidan itu ngundang Habib, tapi maulidan itu justru si Habib menghina dan merendahkan Gus Dur. Ini kan berarti memang sudah dari dulu kelakuan Habaib ini merendahkan ulama Indonesia. Saya harap bahwa dari Kiai Sepuh pun sudah menanti adanya pertemuan dari kedua belah pihak, baik Robitoh Alawiyah maupun Kiai Imad, dan juga kiai-kiai yang lain pun saya yakin sama menanti agar kedua belah pihak segera melakukan pertemuan. Ini tentu akan menarik dan akan menjadi penilaian di mata publik. Biar publik yang menilai, artinya sudah adu data saja, adu dalil saja dari kedua belah kubu. Kemudian nanti masyarakat itu akan lebih menilai mana yang lebih rasional dan mana yang tidak rasional. Nah, kalaupun nanti Alawi itu masyarakat lebih menilai bahwa Alawi memang bukan keturunan Rasul, karena ditinjau dari berbagai sisi keilmuan memang nasabnya tidak nyambung ke Rasulullah, ya terima saja. Seorang
seorang pahlawan itu harus gentleman. Jadi jangan mempertahankan kenasapannya. Karena apa arti sebuah nasab ketika tidak diimbangi dengan sikap dan sifat yang mulia serta tidak diimbangi dengan keilmuan yang tinggi? Ini tidak ada artinya. Toh, kalaupun Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, sepanjang Anda itu berbuat baik, sepanjang Anda itu berjasa untuk umat, sepanjang Anda itu memiliki keilmuan yang mana ilmunya itu bermanfaat untuk masyarakat luas, tentu kami akan menghormati tanpa membawa nama Rasulullah. Jadi ketika Anda pada ujungnya menjadi mantan cucu Rasul, ini jangan ditakuti. Apa arti dari keturunan Rasul sementara kelakuan dan sifat Anda tidak mencerminkan keturunan Rasul? Bahkan yang lebih menarik lagi, Gus Lim pun mengatakan bahwa ulama NU Nusantara ini tumpah mendukung Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini satu pernyataan yang sangat menggemparkan menurut saya, karena dulu 3 tahun yang lalu sebelum Kiai Imad itu dikenal luas, ini justru Kiai Imad ini dipandang sebelah mata. Artinya kiai-kiai Indonesia itu justru menilai siapa sih si Imad, berani-beraninya membatalkan nasab Ba'alawi. Tapi seiring berjalannya waktu, justru Kiai Imad telah membuka mata hati masyarakat Indonesia secara luas dan mengajak masyarakat untuk berpikir waras. Artinya gini, kita itu jangan mudah percaya atas pengakuan seseorang, karena setiap pengakuan itu berhak untuk diteliti dan dikaji. Seperti halnya Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, ini berhak diteliti dan berhak dikaji tentang apakah benar pengakuan tersebut atau tidak. Jadi tidak salah, bahkan wajib hukumnya meneliti kesohihan nasab Rasulullah. Ini hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika dari Robito Halawiyah justru mengframing bahwa orang-orang yang berani membatalkan nasab Rasulullah ini orang-orang yang tidak masuk kategori ulama, ini pernyataan yang framing. Kiai Imaduddin tidak membatalkan nasab Rasulullah. Kiai Imaduddin hanya membatalkan nasab Ba'alawi yang masih diragukan kesohihan nasabnya. Itu saja komentar dari saya terkait podcast Mas Yusuf Mares dengan Kiai Lim, dan saya mendukung sepenuhnya pembicaraan dari Mas Yusuf Mares dengan Gus Lim ini. Dan untuk seluruh penonton channel saya, ketika Anda bertanya, saya ini memihak siapa? Apakah saya memihak Ba'alawi atau saya memihak Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani? Ya seperti dalam video-video yang penonton lihat, tanpa harus saya menjawab, bahwa sepanjang tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani belum terbantahkan dengan antitesis yang rasional pula, maka saya masih menganggap bahwa tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani adalah suatu kajian ilmiah yang benar, dan saya menganggap itu suatu kebenaran. Sehingga saya berkesimpulan Habib Ba'alawi bukan keturunan Rasul. Cukup komentar saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.